Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsha Fadila. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kedua hukum pidana, yaitu yang diberikan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Yang pertama, di sini ada sumber-sumber hukum pidana. Hukum pidana merupakan pidana yang material, maka yang digunakan untuk sumber rujukannya itu bersumber kepada KUHP. Secara singkat, KUHP ini berasal dari Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte. Lalu pada saat itu digunakan hukum Prancis di Belanda yang bernama WVS. Lalu karena Belanda menjajah Indonesia, maka dibawalah WVS ke Indonesia yang diubah menjadi WVSNI dan ada untuk Hindia Belanda. Lalu ketika sekarang menjadi KUHP di Indonesia, menjadi seolah-olah WVSNI yang digunakan oleh Eropa. Nah, ini digunakan untuk masyarakat di Indonesia. Contoh perbedaan antara hukum pidana dan pidana Belanda itu di dalam pidana Indonesia atau di dalam KUHP itu masih dianut hukum pidana mati. Sedangkan di pidana Belanda sudah tidak ada lagi pengaturan hukuman pidana mati. Lalu peraturan lain di dalam KUHP itu yang selanjutnya disebut pidana umum dan pidana khusus. Pidana umum yaitu sanksi-sanksi pidana yang diatur dalam KUHP. Sedangkan pidana khusus yaitu aturan hukum yang diatur di luar KUHP. Contohnya tindak pidana narkotika, korupsi, dan juga trafficking. Nah, setelah adanya pembagian hukum pidana itu, ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Maka dalam pidana material pun dibagi menjadi pidana umum dan pidana khusus. Lalu dalam sumber hukum pidana ada memori penjelasan KUHP. Nah, lalu ada pidana adat. Nah, pidana adat ini usianya lebih tua daripada WVSNI. Karena sebelum adanya penjajahan di Indonesia atau di Hindia Belanda, di Indonesia sudah terbentuk kerajaan-kerajaan. Bentuk kerajaan-kerajaan ini maka sifatnya adalah hukum pidana adat dari wilayahnya masing-masing. Contohnya, pidana adat Aceh. Pada prinsipnya, hukum pidana adat masih berlaku di wilayah tertentu. Dan sebelum adanya KUHP atau WVSNI, di dalam penjajahan Belanda berlakunya hukum pidana adat masing-masing atau di dalamnya kerajaannya masing-masing. Pengertian hukum pidana atau strafrecht yaitu menjadi dua, hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material yaitu menyangkut asas legalitas, asas kesalahan atau yang berdasar kepada KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. Dan juga ada hukum pidana formal, merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Contohnya KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, pembagian kitab undang-undang hukum pidana yaitu pembagian KUHP dibagi menjadi umum dan khusus. KUHP terdiri dari 3 buku. Yang pertama, buku 1 bersifat umum, pasal-pasal 103. Buku 2 dan buku 3 termasuk ke dalam bagian khusus. Buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. Buku 3 pasal 489 sampai 569 itu tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana itu terbagi menjadi 2. Ada menurut waktu dan juga menurut tempat. Menurut waktu, waktunya masuk ke dalam asas legalitas. Itu harus dirumuskan terlebih dahulu oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangannya. Itu tidak boleh dilakukan penafsirannya secara analoginya hukum pidana. Yang pertama, menurut waktu, yaitu didasarkan pada asas legalitas. Nah, di dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu di dalam rumusan undang-undang. Yang pertama, ada tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Yang kedua, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Yang ketiga, sanksi pidana merupakan paksaan. Ada menurut tempat, yaitu yang pertama daratan negara, yang kedua perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, yang ketiga udara di atas wilayah negara. Nah, berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu yang pertama asas teritorial pasal 2 KUHP, yang kedua ada personal nasional aktif diatur dalam pasal 5 KUHP. Yang ketiga ada asas perlindungan atau nasional pasif diatur dalam pasal 4 dan pasal 7. Lalu ada asas universalitas. Yang terakhir ada ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.